Oh ya cuy, balik lagi sama gue CJ Pro Car Vlog. Alright. Oke. Hari itu tanggal berapa ini cuy? Bentar, susah banget. 21 ya? 22. Tanggal 22 jam 12 siang. Dan ini hari yang sangat gue tunggu-tunggu nih. Ya, jadi gue bakal pengen pergi ke Stage Performance, tempatnya si Bro Alvin sama Bro Niko. Mau ngapain? Kita bakal nge-remap si Fortuner cuy. Ayo, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung turun ke bawah, panasin mobilnya, jalan ke sana. Karena gue udah penasaran banget nih, Fortuner kalau di remap katanya tuh perbedaannya jauh banget. Makanya kita bakal cobain. Oke, jadi sekarang gue lagi jalan nih menuju ke Stage Performance, deket di Gading Serpong nih. Sekarang gue lagi di BSD, deket lah, paling 5 menit nyampe, 10 menitan lah nyampe. Nah, jadi ini kan sekarang kondisi mobil gue tuh speknya udah open filter, knalpot udah full system. Kalian juga pasti udah nonton kan yang video pergantian knalpotnya. Kalau belum nonton, nonton dulu. Link ada di deskripsi, kalau nggak di atas sini nanti. Semoga gue nggak lupa, ntar pas ngedit insert linknya. Sering lupa gue coy. Oke, jadi banyak yang nanya juga ke gua, "Bang, mobil Fortuner di open filter turbo standar ngempos nggak?" Nah, gue pengen kasih tahu ke kalian. Nih gue juga udah sempat bahas di TikTok ya. Kalau kalian belum follow TikTok gua, follow juga boleh di deskripsi, dan ada Instagram juga. Kalau mau follow dulu. Karena di sana gue bakal lebih sering ngasih informasi-informasi yang kecil-kecil gitu, kayak informasi singkat gitu di TikTok dan di Instagram. Sebentar, gue mau keluar pos dulu, ntar kita lanjut lagi. Nah, yang gue rasakan sekarang setelah gue ganti knalpot dan open filter itu bawahnya bener-bener ngisi banget torsinya nih. Kayak contoh tuh, langsung nyender. Cuman atasnya tuh kayak di 3500 ke atas tuh flat tenaganya, kayak kosong. Apa gue nggak tahu ya, ini kan gue pertama kali cobain main diesel ya. Apa itu karakter mesin diesel kayak gitu, emang atasnya nggak ada, atau gara-gara open filternya, gue juga masih nggak tahu. Tapi gue pengen nge-remap nih sekarang. Gue pengen nge-remap mobil ini, dan gue pengen ngeliat perbedaannya kayak gimana. Ntar kita bakal tes dulu 0 ke 100 nya berapa detik sebelum di-remap, dan setelahnya ntar kita bakal tes juga perbedaannya gitu. Tapi gue nggak punya kayak Race Logic atau yang alat-alat canggih kayak gimana, nggak punya. Jadi kita ngetesnya berdasarkan ini aja lah ya, hitungan gue ya. Kita lihat aja dari waktu durasi videonya ntar gitu. Oke, sekarang gue bakal ngetes 0 ke 100 nya. Gue sekarang udah pakai power mode. Terus tractionnya kita matiin dulu. AC udah mati sih. Bentar, traction udah off. Oke, kita tes, kita model. Aduh, GoPro nya ke toel. Bentar, kita pakai mode ketapel. Tunggu jalanan kosong ini agak belok sih. Cuman nggak apa-apa. Yang penting beloknya nggak parah, nggak terlalu ekstrim. Kita tunggu pada jauh dulu semua orang-orang di depan. Oke. Ini Dide ya. Gua nggak pakai mode manual, nggak pakai apa. Oke. Nah, itu dia 0 ke 100 nya. Berapa detik? Ya? Lama ya, emang lama banget ternyata. Emang tuh kan yang tadi gue bilang, di bagian atasnya tuh agak ngempos. Ya, bukan ngempos sih, nahan, kayak ngeflat banget tenaganya. Kayak nggak ada power lagi pas udah di RPM atas. Tadi lu ngerasain kan, Be? Bawahnya nendang banget, atasnya kayak flat kan. Nah, itu yang pengen gua akalin, gimana caranya. Apakah bisa melalui remap itu hilang, bisa apa namanya, berubah tenaga atasnya, atau gimana. Kita cobain aja dulu. Gua lepas dulu. Oke, ntar kita bandingin 0 ke 100 setelah remap. Kalau bawa di dalam kota kayak gini kan gue udah cukup lumayan lama nih, udah sebulan lebih, 2 bulan, hampir 2 bulan gue bawa nih mobil. Jadi gue udah bisa ngejelasin lah gimana rasanya mobil ini waktu standar, waktu benar-benar standar, sama ganti knalpot doang, open filter, sama di remap. Ntar gue bakal bikin komparasinya. Sekarang kita menuju ke stage dulu, langsung kita remap aja. Remap prosesnya nggak lama sih katanya Bro Alvin. Oke, ketemu di sana aja ya cuy ya. Oke, udah nyampe di ruko. Ini apa sih namanya, Pe? Gale bursa apa? Kayak dekat showroom-showroom gitulah. Ada Evo. Sini ada Evo. Ada Evo 7 ya atau 8, tahu dah.
Gua kalau sama trim Evo tuh sering blunder gua. Mana nih stage gua lupa. Depan. Oh itu tuh stage. Oke, sekarang gue udah nyampe di stage performance dan Fortuner di belakang gue nih udah terparkir dengan rapi, gokil nggak? Udah siap mau di remap cuy. Ntar prosesnya kayak gimana, ntar kita liatin aja. Tadi kita udah tes sebelum di remap 0-100 berapa detik. Ntar habis remap kita tes lagi. Semoga aja hasilnya memuaskan. Ntar kita lihat. Ini ada siapa nih? Mana abang-abangan remap ya? Nih, mamang remap. Oke. Gimana? Ayo. Jadi ini kan mau di remap kan? Nah, bakal kayak gimana ntar setelah di remap nih? Lu kasih gua ini dulu kan? Gambaran. Iya, pokoknya gambarannya ntar mobil melesat. Gila. Kayak di ketapel. Naiknya jauh gak sih? Lumayan. Rasain aja. Kalau diesel kan gila ya? Pasti. Ini bawaannya sih emang udah lebih tinggi daripada VRZ sebelumnya. Iya, karena ada beberapa perbedaan. Betul. Ini kalau nggak salah bawaannya 180 ya? Sekitar gitu deh, 180 170 gitu. Pokoknya ada koilnya beda. Apanya lagi lah pokoknya tuh banyak yang beda. Kurang lebih sih kalau on dyno mobil yang baru ini kan yang kode FA ya sekarang. Kurang lebih 210 lah. Kalau se-remap ya 210 sampai 215, kalau udah ganti charge pipe segala macam itu bisa 215 sampai. Itu open filter juga dia dengan charge pipe. Oke, tapi ini kan belum charge pipe kan? Ya. Ntar usun lah, ntar gua baru. Dompet udah kan yang penting. Dompet udah. Kapan? Knalpot udah full system. Oke, jadi kita lihat aja ntar hasilnya kayak gimana. Gue penasaran banget sih sebenarnya. Oke, pengen lihat perbandingannya. Siap. Oke, siap. Ayo. Hajar aja langsung. Hajar lah. Oke, siap. Langsung boy. Nah, sekarang filenya lagi disiapin sama Bro Niko di dalam. Sekarang gue pengen nanya loh. Ini apaan sih? Oke, jadi ini alat namanya Sitek. Sitek. Iya, Sitek ini supply. Buat ke kaki bukan sih ini? Bisa buat nyetel kaki, bisa buat nge-supply aki. Oh, oke. Nah, terus. Jadi ini fungsinya. Jadi kan kita kalau nge-remap kan otomatis mesin mati. Oke, tapi kita cuma ACC ACC doang. Oh iya. Nah, kan kita narik data sama masukin data kan perlu fault. Nah, takutnya kalau akinya kurang bagus, ngedrop, pas kita lagi ambil file yang kita tarik atau lagi kita masukin file dia ngedrop, itu ECU-nya bisa ngebreak. Oh. Error. Oh, jadi nge-cut di tengah jalan. Kayak masuk setengah doang gitu. Nah, oh iya. Itu bahaya. Kalau udah kayak gitu, Kalau kayak gitu bahaya. nggak bisa nyala dong mobil. Nggak bisa nyala. Nah, ada yang bisa di recovery dan itu butuh waktu lumayan lama. Ada yang bisa rusak sampai. Wah, gila. Jadi makanya kita pakai Sitek buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya benar. Jadi ini safety-nya lah ya. Safety-nya ini salah satu SOP Oke. kita harus ini. Harus nih ya. Harus. Berarti serem juga ya kalau misalkan nge-break gitu. Iya. Iya udah susah. Benerinnya susah, belum tentu bisa dibenerin. Nah, terus stand alone aja. jangan ujung-ujungnya. Ujungnya bahaya itu. Beberapa ada yang emang kebanyakan ada yang bisa dibenerin sih. Kebanyakan bisa di recovery. Nah. Cuma ada beberapa kejadian bukan di gua sih, gua ada dari di luar-luar. Ada yang sampai rusak. Baru rusak nggak bisa nyala gitu ya. Oke. Itu tergantung dari ECU mobilnya sendiri sih. Siap. Tapi ini kan udah safety nih, udah Safety, ditekin top, jadi udah mantap lah ya. aman. Jadi buat kalian informasi nih, apa bedanya remap sama Unichip? Oke. Nah, Jadi gini, remap sama Unichip bedanya apa? Jadi gini. dustek gitu. Dustek lah ya kita dustek sebutnya lah, ya. ngomongnya dustek aja dah. Jadi kalau dustek tuh manipulasi data. Oke, jadi data ECU-nya dibegoin. Nah, Oke. kan kayak lu kan just juga Ya, pakai dustek. Civic Turbo juga pakai Ya, kan ya, dulu. Nah, benar. jadi kalau si dustek itu settingan bisa berubah. Benar. Lu ngerasain kan, Ya. kayak lu udah 6 bulan atau setahun lu pakai settingan. Bisa ngaco tuningnya. Nggak enak kan minta tuning ulang. Nah, kalau ini kita remap tuh data asli. Oke, jadi langsung di ECU-nya. Yap, jadi nggak bakal berubah. Oke. Paten. Gua paham. Jadi kalau remap itu guys, data ECU kalian ditarik nih yang Tarik. standar, dimasukin data baru. Yap. Yang lebih powerful lah, Ya. misalnya yang udah maksimal lah. Kalau kalian pakai dustek, itu data kalian dibego-begoin nih sama si Unichip-nya. Bener. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian ada misalkan kayak gua nih kemarin kan sempat jebol mobil gua.
terus gue swap engine kan, dashteknya masih nempel, berantakan tuningnya. Berantakan pasti. Berantakan, rebet lah, ntar terlalu pasti. banjir gitu-gitu. Itu dijamin pasti. Oke. Kalau ini langsung ECU-nya yang diganti. Langsung ECU asli. Gitu. Tapi bisa nggak sih lo kalau udah remap di dashtakin? Gimana dastek bisa? Oh bisa ya? Justru lebih enak. Oh, Kemarin gua ada ketemu beberapa Brio, Hah? mereka pasang dashtek, tapi belum di open limit. Oh, Jadi oke. tetap ngunci. Oke. Nah, akhirnya dia minta remap ke kita. Minta remap, kita fine tune seenak-enaknya bisa itu dapat. Oke. Udah dapat, otomatis data yang di data awalnya dashtek beda dong. Ya. Soalnya kan dashtek pertama tuning tuh parameter standar. Iya benar. Nah, ini parameter standarnya aja Udah. misalnya dari segini udah naik segini. Nah. Otomatis dashteknya ada di bawah dia nih. Iya, Jadi iya. dashteknya kemarin di fine tune lagi. Oh, jadi kalau kita udah dashtek remap harus tuning ulang ya? Iya, Oke. makanya orang kebanyakan remap dulu baru dashtek biar nggak Oh. keluar duit tuning 2 kali. Iya, karena kalau dashtek kan perlu dyno pasti. Nah, Oke. kemarin dia naik kurang lebih naik 10 HP lagi habis di remap. 10 HP lagi setelah dashtek. Wah, itu sih. Setelah dia dashtek dulu, Oke. terus di remap Di hancur, remap di tuning dashtek lagi, naik hampir 10 naik HP. lagi. Wah, gila sih. Gokil sih ganteng. Oke, berarti ini kalau misalkan ke depannya kalau gue pengen dashtek bisa deh. Aman. Aman. Nah, enaknya dashtek tuh dia ada mapping. Betul. Enaknya itu positifnya lah ya. Nah, iya. Jadi kita bisa milih nih mau settingan yang gacor, mau yang standar, mau Kan ini. kalau anak-anak yang bensin mereka kan suka pada ada settingan pop meledak, band, ya. gitu-gitu. Nah, kalau remap ya nggak bisa. Kayak satu mapping, Polo ya. juga kemarin itu pop band kan Ya. masih sih. Masih. Cuma ya udah pop band yang terus. Terus nggak terus Oh. udah nggak bisa deh. Kan kasihan mesin juga lama-lama. Iya. Gitu. Ya plus minus lah. Minus. Oh. Tapi kalau remap langsung data ECU-nya yang diganti. Jadi budget juga lebih tipis. lebih Remap ini ya. Lu dashtek aja Oke. bisa bangsa 8 kali ya? Oke. 8-9 kali ya sekitar Sekitar gitu ya? segitu lah sama Ah. sama dyno bisa 10-an mungkin. Kalau remap udah pasti di bawah 5. Iya sih, bener sih. Tergantung di mana. Tergantung di mana kalian pengennya gitu ya. Tapi kalau mobil harian sih remap aja cukup. Remap udah cukup banget. Iyalah. Cukup banget. Yang penting tenaga maksimal. Kalau tenaga maksimal otomatis bensin makin lebih irit. Pasti. Oh, tapi ngomong untuk bensin ya. Ah. Nih, kan orang banyak yang ngomong kan pasti Apa? remap ada yang bilang bilang boros, iya, ada iya. yang bilang irit. Ah, Nah, ah. jadi gue jelasin begini. Kalau orang bilang remap boros, bener. Remap irit, bener. Ya. Kenapa? Nah, jadi gini. ECU standar itu cuma let's say ya, ini ngomong aja ya. Let's say misalnya ECU standar itu cuma mampu ngasih perintah si mesin buat kerja maksimal 70%. Oke. Nah, setelah kita remap, kita buka parameternya kita naikin, gimana si ECU jadi bisa nyuruh mesin nih keluar Kerja tenaga, maksimal. kerja Oke. semaksimal mesin itu bisa. Oke. Kenapa gue bilang makin boros? Kalau lu bejek full, otomatis mesin lu yang sebelumnya cuma 70% keluar, ini bisa 90-100% mesinnya keluar tenaganya. Pasti makin butuh bahan Pasti bakar. makin butuh bahan Iya, bakar. Benar. Lebih irit, pasti lebih irit. Lu gas sedikit aja mobil lu udah maju. Jadi itu dia semprotan apa sih namanya? Bensin, Bensin solar. ya, solar. Ini kan solar ya. Oh. Biasa ngomong bensin nih gue nih. Jadi solar tuh nyemprot tergantung injakan gas kita. Betul. Kita injak gas makin dalam dia makin kencang Kan nyemprotnya. semuanya kita mainin dari timing pemakaiannya segala Iya. macam, semua parameternya diubah. Oke. Jadi kenapa bisa irit? Jadi karena tenaganya maksimal, jadi kita nyentuh gas dikit aja, mobil udah laju. Iya. Kalau kita bejek full ya lebih boros, Ya, soalnya lebih boros. tenaganya bener-bener keluar. Tapi lebih kencang. Tapi lebih iya. kencang. Ya begitulah. Sebenarnya kalau lo pengen irit tapi kencang susah. Susah. Ngapain tuh? Kering ntar bensin. Ngelin bahaya. Oke. Sip lah. Sekarang kita lagi tunggu Bro Niko siapin datanya. Ntar pas udah di-install kita lihat aja gimana. Oke cuy, jadi kita gagal nge-remap di stage performance cuy. Kenapa gagal? Sebenarnya nggak gagal sih, cuman mundur aja waktunya. Jadi di stage performance tuh dia ada semacam kayak PCM. PCM tuh kayak software buat remapnya. Jadi kayak kalau kita mau mindahin data ke ECU, kita harus melalui software itu PCM itu. Gue juga nggak begitu paham. Jadi Bro Niko ini di stage PCM-nya ternyata belum update. Dia belum dapat PCM yang terbaru dari pusat. Karena Fortuner yang facelift dan pre-facelift itu beda ECU-nya. Jadi dia juga beda datanya, kebutuhan software pun beda. Gue juga agak kurang paham sebenarnya. Ini yang gue tangkap aja ya. Jadi kita harus tunggu dulu softwarenya dikirim yang paling baru, karena emang ada perbedaan ECU di Fortuner yang terbaru sama Fortuner yang sebelum facelift gitu. Jadi kita harus tunggu PCM yang baru buat bisa di remap, buat masukin datanya. Seharusnya tuh satu data remap itu bisa buat ke beberapa mobil. Jadi misalkan kita udah ada software Fortuner, itu bisa diinstal ke semua Fortuner.
Dikarenakan Fortuner gua facelift tuh beda ECU-nya, jadi kita nggak bisa pakai software yang itu. Kita harus bikin software lagi, kayak ngurutin lagi, tuning ulang lagi, nyamain sama Fortuner gua yang facelift ini. Jadi bener-bener itu makan waktu yang cukup lama, harusnya cuma 15 menit sampai 30 menit selesai. Karena kita harus ngurutin data lagi dan harus nunggu PCM yang terbaru. Jadi kita mundur cuy remapnya. Tapi tetap nggak gagal sih sebenarnya. Cuman mundur aja waktunya. Jadi kita langsung lanjut ke hari kedua. Oke, berlanjut ke hari kedua. Ini sekarang remapnya jadinya di rumah, boy. Iya nih. Gimana nih Lung nih? Kemarin ada masalah soalnya. Kemarin belum update BCM kita. Ini baru kita update. Ini lagi on progress remap. Ini lagi loading ya. Toyota Fortuner FA. FA ya, facelift ya. Iya, yang facelift. Jadi bener-bener beda ya Lung ya sama yang lama ya? Cobain aja lah. Enggak, waktu Fortuner yang facelift, ini kan beda banget kan sama pre-facelift kan? Beda, iya. Makanya lu sampai riset ulang kan? Iya. Dia sampai harusnya tuh berapa menit lu? Paling cuma setengah jam anjir. Setengah jam ini jadi 2 hari anjir. Ngurutin data. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini akhirnya berhasil ke install nih, lagi di apa sih? Lagi di flashing. Flashing. Lagi injek data. Oke. Kemarin udah data standar udah kita reading, udah kita tarik. Jadi data standar kita simpan dulu. Oke. Nah, yang baru tuh canggihnya begitu, Bro. Oh, bisa ditarik. Beda, soalnya yang sebelum-sebelumnya Toyota tuh nggak bisa. Nggak bisa ditarik ya? Nggak bisa kita simpan banget. ECU-nya Ini lebih benar-benar pintar bisa di nih. reading. Iya. Jauh Jauh ini. ECU-nya lebih pintar. Kita lihat aja hasilnya gimana, gue penasaran. Wow. Penasaran nggak lo? Gue gatel banget dari kemarin. Ya kan? Tidur gue mikir ini gimana, kata gue nggak bisa. Oke, ini lagi dikit lagi tuh. Cepet deh. Cepet dong. Oke, kita tunggu aja hasilnya gimana, ntar kita cobain dah langsung. Siap. Oke, sekarang kita udah beres remap nih ya. Alvin megangin kamera. Tadi kita udah sempat balikin, kita coba pakai open filter sama filter standar. Kalau pakai open filter tadi kesimpulannya bawahnya gila, atasnya tapi bego. Belum capable ini datanya buat si open filter. Jadi kita putusin biar atasnya tetap dapat juga, pakai filter standar lagi. Gitu. Sekarang ini udah mau keluar komplek, kita coba gacor nggak? Kita lihat ya. Gacor kayaknya sih lo. Gacor sih. Gacor. Nggak gacor buang mobil lu yang baru. Sing bangsat, baru beli bangsat. Wah gila sih diesel sih, asik banget ini. Kita tes dulu aja, ntar tes lengkapnya besok baru gua lakuin. Karena ini udah sorean nih. Ini si Alvin yang megang kamera nih, bukan si Kepe nih. Aduh parah si Kepe nih. Mana sih itu anak? Oke, jadi sekarang kita pengen ngetes setelah di remap kayak gimana hasilnya. Kemarin kita belum sempat bikin closingannya, Vincent pakai seatbelt Vincent, bunyi Vincent. Kemarin kita udah pernah tes 0 ke 100 ya waktu sebelum remap. Sekarang kita bakal tes lagi 0 ke 100 setelah remap. Tapi sebelum kita ngetes 0 ke 100, gue pengen jelasin dulu beberapa hal yang berbeda setelah di remap. Karena ini udah beberapa hari ya, jadi gue nggak langsung closingan, nggak langsung review rasanya. Tapi gue cobain dulu beberapa hari, baru kita bisa simpulkan gimana rasanya setelah remap. Nah, ini udah sekitar berapa? Seminggu ya Pak ya? Seminggu setelah remap, dan hasilnya memuaskan banget sih remap di stage performance. Yang gua rasakan pertama kali, mobil jadi enteng banget, bener-bener coel dikit langsung lari, langsung laju mobilnya. Kalau untuk masalah bensin, kalau misalkan kita bijak-bijak terus, emang dia jadi lebih boros ya dibanding standar. Tapi kalau kita misalkan pakainya santai, kakinya sopan, itu masih dapat 1:11, 1:10 lah di dalam kota. Ini sekarang gue baru riset, ini 1:12. Dan gue nggak pernah pakai eco mode lagi jadinya setelah di remap. Kayaknya kalau pakai eco mode tuh sayang gitu ya, udah di remap tapi masih pakai eco, tenaganya nggak ada. Mari Pak. Jadi gue pakai mode biasa, mode normal gitu. Tapi nggak di power mode. Kalau di power mode tuh makin boros gitu ya. Jadi kita pakai di mode normal. Dalam kota tuh 1:10, 1:11. Luar kota gue belum coba. Rute tol juga gue belum coba, baru dalam kota aja. Jadi mungkin ntar kita bakal update-nya di Instagram gue aja. Kalau kalian belum follow dulu @jonathan_salim. Kayak gitu. Sekarang kita mau keluar komplek dulu buat kita bejek mobilnya. Bener-bener sih gokil sih. Kemarin kalian udah lihat mungkin ya, first impression gue pertama kali di remap. Gue cobain mobilnya, kalian mungkin udah lihat tuh. Sampai si Julung kemarin yang videoin kejedok-jedok ya kan, kejedok gegang gitu, handle ginian. Sekarang ini setelah gua rasain, kita bakal tes 0 ke 100 nya lagi. Nah, sekarang kita udah luar komplek, coba kita bijak dikit. Ini 100 cepet banget tuh. Udah 100. Dan yang gua demen dari mappingnya ini, dia smokeless, jadi nggak ngebul. Sebenarnya ada serunya juga sih kalau bawa mobil ngebul gitu. Tapi kalau kita bawa mobil diesel ngebul, orang-orang tuh udah JPR duluan ngeliatnya bro. Kalau kayak gini kan nggak ada asapnya, disangka standar gitu. Tapi kenceng. Lebih
ada sleeper-sleepernya gitu ya. Tapi ntar suatu saat gue pengen cobain sih mapping ngebull. Kayaknya seru gitu. Tapi mobil ini kan dijadiin chase car kalau kita lagi nge-review mobil orang atau lagi ngapain. Jadi kalau ngebull malah ketutup mobilnya, ntar nggak bisa miduin mobil belakangnya gitu kan. Makanya ini dibikin nggak ngebull. Ini gue ngisi bensin lagi, ngisi solar pakai Dexlite sekarang. Kemarin pakai Pertamina Dex, itu bener-bener bersih banget, nggak ada asapnya sama sekali, cuman mahal. Ini sekarang gue lagi pakai Dexlite, tapi gue belum berani coba solar ya. Banyak yang bilang katanya pakai solar enak, larinya lebih kenceng. Tapi gue agak sayang kalau ngisi solar. Jadi ini gue ngisi mobil ini kalau nggak Ciel, Pertamina Dex, kalau lagi ngirit Dexlite. Ini sekarang lagi Dexlite nih. Irit banget cuy, ini udah seminggu dari full tank masih spar. Ini bisa 2 minggu, 3 minggu kali baru habis full tank. Mantap kan? Kita bakal ke kanan, cari lurusan yang agak panjang, baru kita tes 0 ke 100 ya. Oke, sekarang kita bakal start, coba tes dulu. Oke, di 2000 udah burn out deh. Jadi kita harus pakai rem tangan kayaknya. Gue juga masih kagok sebenarnya. Kenceng lu larinya lu. Ini di D ya. Gua nggak pakai mode manual, nggak pakai apa. Nah, itu dia pengetesan 0 ke 100 ya, lumayan beda signifikan sih. Kalau yang standarnya belasan detik, nih tadi 9-10 detikan lah. Gua nggak hitung akurat banget karena kita nggak punya race logic, jadi kita ngitungnya berdasarkan durasi video. Jadi multi detiknya tuh kita nggak bisa tahu ya, cuman detik depannya aja udah. 9, berapa atau 10 kita bulutin aja 10 detik lah. Oke, sip. Begitulah pengetesan kita setelah remap, rasanya bener-bener beda banget. Tadi 120 cepet masuknya, kayak wah nyender cuy, enak, mantap. Sip, begini aja mungkin video remapnya di Stage. Kalau kalian pengen remap juga bisa langsung aja ngeliat Instagram Stage ada di sini. Kalian bisa bawa mobil kalian ke sana. Dia tuh banyak tuh. Lihat aja IG-nya, ada price listnya di sana kok. Ntar kalian bisa lihat mobil kalian apa, samain aja sama price listnya. Mantep banget hasilnya, memuaskan. Gue sih puas sih. Ya kalau dibilang kencang banget juga ya masih banyak yang lebih kencang lah. Kalau modif mesin tuh nggak ada habisnya. Cuman kalau dibilang cukup power harian nih cukup, lebih dari cukup menurut. Begini aja sih videonya. Kalau kalian suka sama video kayak gini ya cuci jempol ke atas aja. Kalau nggak suka ke bawah terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di sini. Sip, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.